Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang disayang Allah, mari kita sama-sama mengawali dengan Sayyidul Istighfar. Lalu ada beberapa zikir pagi yang Nabi SAW juga sering amalkan. Kita mulai dari zikir subuh. Satu, dua, tiga. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya sahabat semuanya hari ini? Mudah-mudahan Allah mengkaruniai kemuliaan, kesehatan, keberkahan dalam menjalani kehidupan, dan semoga Allah memberikan yang terbaik di dunia dan yang terbaik juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Insyaallah pagi ini nanti sekitaran jam 5 kita akan dibersamai juga oleh guru kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga besar beliau dan tim keluarga besar beliau. Hari ini insya Allah kita mulai dengan tadabbur Quran terlebih dahulu, sembari nanti menunggu beliau. Al-An'am ayat 120. Yuk kita buka. Kita buka Al-An'am ayat 120. Sambil dibuka ya teman-teman di rumah. Quran surah Al-An'am ayat 120. Saya mohon izin ya dicek apakah suaranya masuk, apakah suaranya baik atau kurang atau gimana suaranya, nanti tolong dicek di kolom komentar. Dicek. Baik, jazakumullah khairan jazak. Sama tilawah kayak yang robot yang naik turun suaranya. Kita tilawah dulu ya sahabat. Al-Quran surah Al-An'am ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق
وإن الشياطين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون اللهم ارحمنا بالقرآن Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barusan kita baca beberapa ayat dari Quran Surah Al-An'am. Sembari kita nanti juga menunggu guru kita bersama, Ustadz Hilman Fauzi, yang insya Allah sebentar lagi akan membersamai kita. Teman-teman silakan dibuka ya Quran Surah Al-An'am ayat 120. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kita satu kalimat yang sangat indah. Wahai hambaku, tinggalkanlah sesuatu yang aku tidak sukai atas apa yang kamu lakukan. Wahai hambaku, tinggalkan dosa baik yang terlihat ataupun nampak maupun juga dosa yang kalian lakukan secara sembunyi-sembunyi. Wadharu zahiral itsmi wa batinah. Kalau ada satu perbuatan yang gak Allah suka, baik terlihat ataupun tidak terlihat, sudah sepatutnya dan sudah selayaknya kita menjauh dari perbuatan itu. Walaupun mungkin manusia gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Mungkin kita menganggap gak ada yang melihat, tapi sebenarnya Allah melihat. Mungkin anggapan kita, tenang aja, juga gak akan pernah ketahuan oleh siapapun juga, tapi ternyata tetap ketahuan karena nggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Mulk Allah juga mengingatkan, wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Mau kita sembunyikan atau kita terangkan, innahu sesungguhnya dialah Allah alimun yang tetap maha mengetahui bidzatis sudur, apapun yang ada di dalam dada ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah Nabi berdua bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika hijrah. Masuk baginda Nabi SAW ke dalam gua menghindari kejaran daripada orang-orang kufar Quraisy. Sayyidina Abu Bakar memastikan sebelum masuk gua ini aman dan gak membahayakan baginda Nabi SAW. Masuk beliau, tutup celah-celah yang terlihat. Lalu terus kemudian beliau bersembunyi di sana berdua. Datang kejaran dari kaum kufar sampai kepada gua yang Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngumpat di dalamnya. Betapa khawatirnya Sayyidina Abu Bakar ketika melihat kakinya, betis mereka sudah nampak di mulut gua. Kalaulah mereka melihat ke arah betis mereka, niscaya
Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW akan ketangkep. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala punya skenario lain. Dalam beberapa asar dikatakan di mulut gua seperti ada burung yang bersarang sehingga nggak mungkin ada manusia di dalamnya. Di mulut gua seperti ada laba-laba yang membuat jaring-jaringnya seperti tidak mungkin ada manusia di dalamnya. Kalau memang ada pasti jaring-jaring laba-labanya rusak. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama tentang kisah tersebut. Lalu Sayyidina Abu Bakar khawatir. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tertangkap kita berdua ini ya Rasulullah? Ma dhannuka bisnain ya Abu Bakar. Lalu sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau khawatirkan wahai Abu Bakar? Bukankah kita cuma berdua ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kita nggak berdua, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, kita nggak berdua tapi Allah menjadi yang ketiga. Dan tidaklah ada yang bertiga kecuali Allah menjadi yang keempatnya. Tidak ada yang berlima kecuali Allah yang menjadi yang keenamnya. Maksudnya kata para ulama muhaddisin, Allah selalu membersamai kita dimanapun, sedang apapun, beramal sebagaimanapun. Allah tahu, Allah melihat, Allah memantau, Allah membersamai kita. Dan sahabat tahu, kita sering bilang dengan kalimat, saya punya privasi ya. Kalimat itu kalau dilontarkan di hadapan manusia benar adanya. Iya, kita punya privasi di hadapan makhluk. Kita punya privasi di hadapan makhluk. Di hadapan manusia lain kita bisa bilang kita punya privasi, tapi tidak ada yang bisa diprivasi di hadapan Allah. Mari tata hati kita sahabat, untuk yang siap dipantau CCTV-nya Allah 24 jam. Mari kita yang siap dipantau oleh kamera terbaiknya Allah yang selalu ada di setiap sudut, setiap hal yang kita temui, setiap benda yang kita jumpai, dimanapun juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi Allah goncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu nanti memunculkan apapun yang ada dalam kandungannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa bumi nanti mengeluarkan semua isinya. Tapi ada sebagian yang lain juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan meja ini bicara. Kotak tisu ini bicara. Ponsel ini bicara. Tembok ini bicara. Kayu-kayu sebagai interior ini akan bicara. Gorden ini juga kelak akan bicara. Selimut, bantal, kasur, guling, keramik, dan semua apapun yang ada di sekeliling kita itu akan jadi saksi dari apa yang pernah kita lakukan. Mau itu terlihat atau tersembunyi. Manusia nggak ada yang melihat, tapi Allah melihat ternyata teman-teman. Manusia nggak ada yang tahu satupun, tapi ternyata Allah selalu tahu sahabat. Ayahanda, ibunda, dan sahabat semua yang disayang Allah. Saat kita mulai menata hati, kita tahu hati kita yang menciptakan Allah. Lembutnya hati kita juga yang melembutkan Allah. Hati kita didesain oleh Allah memang condongnya dengan kebaikan, makanya ketika keburukan mendekat, hati kita mudah mengenali sesuatu yang gak pas itu. Ada sesuatu dalam hati yang sifatnya seperti seolah bergejolak, nolak kalau keburukan itu mendekat. Kayaknya salah deh. Kayaknya keliru deh. Kayaknya kurang pas. Kayaknya ini gak cocok nih. Akhirnya hati ini mudah mengenali. Kenapa? Karena yang desain hati kita untuk cocok berdekatan dengan kebaikan adalah Allah. Karenanya nurani muncul tatkala ada sesuatu yang gak pas yang kita lakukan.
Terus gimana cara menata hati? Pertanyaan besarnya, gimana cara kita menata hati kita agar supaya kita nggak condong kepada berbuat dosa? Ada 3 hal agar kita bisa menata hati kita nggak condong berbuat dosa. 3 hal ini adalah D, P, S. D, P, S. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. DPS. D, hendaknya kita doa sama Allah. D, P, S. D-nya apa? Doa banyak-banyak sama Allah. Ya Allah, sungguh hati kami lemah. Ya Allah, jangan tinggalkan kami. Ya Allah, kami nggak mau. Ahlan wa sahlan. Ahlan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gurunda kita bersama sudah hadir, Ustadz Hilman Fauzi. Alhamdulillah. Tadi DPS. Gimana kita menata hati kita supaya terhindar dari dosa? D-nya doa banyak-banyak. P-nya paksakan untuk selalu berbuat kebaikan. S-nya sahabat. Cari sahabat yang sesirkel dalam kebaikan. Kepada guru kami bersama, guru kita semua, Ustadz Hilman Fauzi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ahlan, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, silakan. Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, alhamdulillah subuh ini spesial sekali. Alhamdulillah kita sama-sama akan menimba ilmu juga dari guru kita bersama, Ustadz Hilman Fauzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan Ustadz sekeluarga, diberkahi dunianya, diberkahi akhiratnya. Lalu insya Allah kita akan melanjutkan gimana cara menata hati kita supaya terhindar dari perbuatan yang gak Allah suka, supaya selalu dekat dengan apa yang Allah cinta. Insya Allah tadi sedikit Ustadz mohon izin, ada DPS, D-nya doa, P-nya paksakan untuk selalu berbuat kebaikan, S-nya sahabat salih, ayo kita bersamai mereka. Nah, selanjutnya agar kita terhindar dari apa yang gak Allah suka dan menjadi hamba yang Allah cinta, akan kita dengarkan nasihat dan taujih dari guru kita bersama, Ustadz Hilman Fauzi. Waktu dan tempat kepada gurunda kita semua, Ustadz Hilman, dipersilakan. Ahlan Ustadz. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih Ustadz Irfan, Masya Allah, sudah mengizinkan kita untuk silaturahim dengan jamaah online-nya Ustadz Irfan. Ini Masya Allah yang tersebar dari mana saja ini, di seluruh penjuru ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Ustadz Irfan panjang umurnya, sehat badannya, berkah setiap langkah dakwahnya. Dan tentunya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai husnul khatimah. Izin Ustaz menyapa jamaah yang hadir pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, senang bahagia pagi hari ini atas izin Allah kita berdua bisa dipertemukan ini di Jogja. Jadi Ahilman sedang ada kegiatan di Jogja, kemudian Ustadz Irfan dengan segala kebaikannya nyusul dari Wonosobo datang ke Jogja. Masya Allah. Untuk menimba ilmu dari beliau. Masya Allah, semoga Ustadz Hilman sehat, barokah. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya percaya bahwa kekuatan silaturahim itu adalah kekuatan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilancarkan, dilapangkan rezekinya,
maka sambungkan tali silaturahim. Allahu Akbar walillahilham. Dan apa yang Ustadz Irfan tunjukkan, hadirkan, datang dari Wonosobo, nemui kita di Jogja ini, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz Irfan. Ditambah subuh ini juga langsung diajak live di kajian rutinnya beliau. Sudah berkenan. Sebenarnya agak minder kalau harus bicara depan Ustadz Irfan. Karena ada istilah debu itu baru bisa digunakan kalau airnya sudah tidak ada ketika tayamum. Ya Allah, kami debunya, Ustadz airnya, sumber ilmunya ada di beliau. Kalau kami hanya penulis footnote aja, Masya Allah. Jadi harusnya Ahilman tuh belum bisa dipakai karena sudah ada air di sini. Ya Allah. Ustadz Irfan. Pokoknya Ustadz sehat, Amin. selalu Allah jaga. Amin. Karena begitu banyak teman-teman di luar sana yang membutuhkan dakwah dari Ustadz Irfan yang menyejukkan hati, mendamaikan perasaan kita. Dan kita percaya topik-topik, tema-tema yang dibawa oleh Ustadz Irfan selama ini adalah kebaikan yang harus kita jaga. Pertanyaan yang menarik, AA, kenapa kita harus bicara tentang hati? Kenapa kita harus coba belajar menata hati, menjaga hati, dan membahas topik terkait hati dalam kehidupan kita? Manusia itu setidaknya di dalam tubuhnya itu Allah berikan 3 unsur. Yang pertama, ada yang namanya akal. Jadi manusia itu dikasih akal sama Allah. Untuk apa fungsinya? Berpikir. Apa asupannya? Ilmu. Maka teman-teman, ketika akal kita diberikan nutrisi ilmu, di saat itu akal kita bisa menghadirkan fungsi yang diinginkan oleh Allah yang menciptakannya. Maka jangan kaget kalau kemudian wahyu pertama yang turun, yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintah tentang membaca, kan? Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu perintahnya pertama tentang membaca. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya akal diisi dengan nutrisi ilmu. Dan kita tahu, kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang mau mendapatkan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Artinya apa? Jangan sampai akal kita tak diisi dengan nutrisinya, yaitu ilmu. Yang kedua, di dalam diri manusia Allah hadirkan yang namanya jasad, tubuh. Ya. Ini yang namanya badan itu harus kita isi. Kalau kita lapar, harus makan. Kalau kita haus, harus minum. Kalau kita capek, harus istirahat. Kalau kita mau badannya bagus, harus olahraga, ya. Kalau kita wajahnya pengen glowing, harus apa, Ustaz? Ya, harus jaga wudhu, kata Ustadz Irfan, biar wajahnya semanis Ustadz Irfan. Jadi itu adalah cara kita mengisi hak daripada jasad kita, tubuh kita. Nah, ada yang ketiga, unsur ini adalah unsur yang menentukan semua unsur yang ada dalam diri kita. Apa yang Allah hadirkan yang ketiga itu? Yaitu hati. Manusia itu punya hati. Yang jika hatinya baik, akalnya baik. Yang jika hatinya baik, badannya sehat. Maka kata Nabi, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging itu baik, baik seluruhnya.
Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, itu yang disebut dengan hati. Maka wajar ya, seseorang ketika hatinya bermasalah atau berpenyakit, itu akan kemudian mengantarkan penyakit-penyakit yang lain dalam dirinya. Dalam Quran Allah sampaikan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, sehingga kemudian menambah penyakit-penyakit yang lain dalam dirinya. Maka pentingnya kita menata hati, pentingnya kita menjaga hati, pentingnya kita memberikan asupan terhadap hati kita. Akal aja harus kita kasih asupan, badan aja harus kita kasih asupan. Masa hati kita enggak? Dan ternyata hati dalam bahasa Arab itu disebut dengan qalbun. Diambil dari fi'il madhi, qallaba yuqallibu. Kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun? Pakai qaf ya. Qaf, lam, ba. Qalbun. Kenapa? Karena qallaba itu artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Jadi yang namanya hati itu kecenderungannya mudah terbolak-balik. Yang namanya hati itu punya dua kondisi yang kita harus selaraskan dalam hidup. Kadang hati merasa lapang, kadang hati merasa sempit. Kadang hati merasa senang, kadang hati juga merasa sedih. Kadang hati merasa ridha, nerima, tapi juga kadang hati merasa kecewa gitu ya. Nggak bisa menerima dengan apa yang kemudian Allah tetapkan untuk kita. Maka yang namanya hati ini perlu kita jaga, perlu kita tata dengan kebaikan. Nah, bagaimana cara memberikan nutrisi kepada hati? Allah sampaikan di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi Ustadz Irfan mohon izin, jamaah teman-teman sekalian, hati kita akan menjadi tenang. Satu kuncinya, zikir. Sekarang pertanyaannya, apa itu zikir? Zikir itu secara mudahnya ada 3 makna yang bisa teman-teman pahami tentang zikir. Yang pertama, zikir itu artinya yang pertama mengingat nama Allah. Mengingat nama Allah. Yang kedua, zikir itu artinya menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, zikir itu artinya mendekat taat kepada Allah. 3 saja. 3M berarti 3M. Mengingat, menyebut, mendekat. Mendekat. Masya Allah. Jadi seseorang akan punya hati yang tenang, akan punya hati yang diarahkan dalam kebaikan, kalau kemudian dia menghadirkan zikir. 1, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di benaknya, di hatinya, dalam setiap langkah kehidupannya, tidak ada yang dia ingat kecuali Allah. Hidupnya karena Allah, hidupnya di jalan Allah, hidupnya untuk Allah. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu dalam hidupnya, dia kembalikan kepada Allah. Misal, biasanya kan hati itu gelisah kalau kita dapat sesuatu yang barangkali nggak enak gitu ya Ustaz. Iya kan? Misal mohon maaf ya. Misal ada di antara teman-teman yang pernah berharap sama seseorang.
tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sakit dong. Di mana sakitnya Ustaz? Di Allah. sini. Masya Allah. Ini hati kan pasti galaunya luar biasa, gelisahnya luar biasa. Ya kita berharap ke orang ya. Ya kita tuh berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah katanya. Kira rumah ternyata hanya Singgah. Kita berharap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup katanya. Kita berharap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak gitu ya. Jadi jadi banyak harapan-harapan yang kemudian kita bangun, kita kecewa. Ini hati nih, kalau kemudian hati ini nggak ingat ke Allah, itu yang terjadi menyalahkan keadaan. Betul? Yang terjadi pasti mencerca ketetapan. Yang terjadi pasti kita mengingkari apa yang terjadi dengan diri kita. Karena hatinya kosong gitu loh. Terus gimana dong Ahilman? Agar kemudian hati ini tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu. Isi dengan zikir ke Allah. Balikin ingatannya ke Allah. Jadi waktu sakit itu jangan mikirin manusia. Capek. Kita pasti akan mikir, kok tega ya dia sama aku gitu kan. Kok bisa sih dia tuh berbuat itu ke aku? Karena mikirnya manusia. Manusia itu berpotensi menyakitkan hati. Namanya juga manusia. Bunda punya suami. Kecewa dengan suami. Ada yang bilang ini ke Ahilman. Gimana caranya ya biar suami aku gak ada salah? Gampang. Nikah aja sama malaikat. Oh. Iya dong. Iya kan? Apa Ustaz? izin ditutup pintunya Iya. boleh. Karena iya selama suami kita manusia, maka selama itu masih ada ruang dan masih ada ruang dan tempat untuk kemudian kita kecewa ketika kita berharap terlalu berlebihan kepada manusia itu. Maka sering Ahilman sampaikan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Lumayan lah ya status hari Jumat itu. Masya Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia adalah patah hati yang memang disengaja, yang paling disengaja. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu an, kata beliau, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Maka ruang di hati ini harus diisi ingatannya ke Allah. Kalau ingatannya ke Allah, kita akan mencari alasan-alasan baik yang akan mengantarkan kebaikan dalam diri kita. Misal, kalau ada orang yang mengecewakan kita atau pergi meninggalkan kita, kalau mikirnya manusia, kita akan menyalahkan keadaan. Tapi kalau mikirnya Allah, apa jawabannya? Ya Allah, makasih ya. Engkau lepaskan aku dengan orang yang aku cintai itu. Ternyata aku baru tahu, boleh jadi Allah sengaja mematahkan hati kita. Karena Allah sedang menguatkan perasaan kita. Karena Allah tahu orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Maka Allah lepaskan orang itu bukan berarti menghancurkan perasaan kita. Tapi justru Allah sedang mengisi ruang di hati kita. Agar pikiran kita, ingatan kita back to Allah, kembali kepada Allah. Maka saat orang berzikir, dia mengingat nama Allah. Ingat lagi ke Allah. Semua yang baik-baik, tunjukkan ke Allah. Semua yang buruk-buruk, itu boleh jadi manusia. Manusia bisa nyakitin kita. Manusia bisa zolimin kita, manusia bisa mengkhianati kita. Tapi ada satu zat yang tak akan pernah menyakiti kita. Ada satu zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Allah. Allah. Maka siapapun di antara kita yang hari ini sedang merasa, Ahilman, kenapa ya hidup saya terasa berat? Kenapa ya rasanya masalah itu datang silih berganti dalam kehidupan kita? Cek.
barangkali kita sedang ada jarak dengan Allah. Sehingga Allah sapa kita dengan sesuatu yang boleh jadi menyakiti kita, sesuatu yang gak enak buat kita. Agar kita kembali kepada Allah. Dan agar ingatan kita benar-benar lurus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir itu artinya menyebut nama Allah. Lisannya adalah lisan yang terjaga. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena lisannya diisi dengan zikrullah, menyebut nama Allah. Ketika dikasih nikmat, dia katakan alhamdulillah. Ketika dikasih musibah, dia katakan innalillah. Ketika melihat sesuatu yang mempesona, dia katakan masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang barangkali nggak pas dengan pandangan dia, dia katakan subhanallah. Ketika berjanji, dia katakan insya Allah. Ketika berbuat salah, dia katakan astagfirullah. Jadi gak ada terbersit dalam pikirannya sesuatu yang buruk tentang Allah, enggak. Tidak pernah keluar di lisannya kata-kata yang menyalahkan ketentuan Allah, tidak. Karena diisi dengan zikir. Makanya Ustaz Irfan, jamaah sekalian, kalau kita sedih, nangis, boleh enggak? Boleh. Kalau kita terluka, kemudian kita meneteskan air mata karena kita sedih, boleh tidak? Boleh. Sedih itu boleh. Gelisah itu boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Berlebihan dalam kegelisahan. Air mata yang menangis karena kita mendapatkan sesuatu yang boleh jadi gak sesuai dengan maunya kita. Boleh. Nangis boleh. Yang tidak boleh apa? Mengumpat dengan lisan kita terhadap ketentuan Allah. Makanya kata Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak mengazab seseorang karena bidamil ain, bukan karena tetesan air matanya. Wa bihuznil qalbi, dan bukan karena kesedihan hatinya. Kemudian Nabi menunjukkan Allah itu marah kepada seseorang dengan sesuatu ketika lisannya tidak bisa terjaga. Dia menyalahkan Allah, dia meratap dengan berlebihan. Makanya gak boleh itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita, gak boleh bilang coba dulu gitu ya, andai dulu kan. Ada lagunya tuh ya, andai sejak awal gitu ya. Jadi andai dulu, enggak. Kata Nabi, untuk sesuatu yang telah terjadi, katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu Ustaz Irfan sering ajarkan. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak atas sesuatu yang telah terjadi itu. Maka lisannya belajar untuk lebih ditata dengan baik. Bicara yang baik-baik. Bahkan lisan itu etalase hati, kata Imam Ghazali. Lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati seseorang, lihat seperti apa yang dikeluarkan di lisannya. Maka kata Nabi SAW, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung menjaga lisannya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau dia. Terus gimana Ahilman? Coba belajar untuk silent. Belajar untuk coba diam. Belajar untuk coba membaca setiap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Dan jangan pernah menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Itu bisa malam pun tak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Masya Allah.
Status hari Jumat. Hari Jumat. Masya Allah. Jangan pernah menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam menerima takdirnya menjadi gelap, kemudian Allah hadirkan rembulan dan bintang yang membuat malam terasa lebih indah dalam kehidupan kita. Kadang dalam hidup kita harus belajar menerima, tidak menghina keadaan yang ada. Karena boleh jadi di balik sesuatu yang tidak kita inginkan itu ada kebaikan yang sedang Allah titipkan kepada kita. Jangan pernah menghina keadaan. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Tapi justru daun berterima kasih kepada angin. Karena ketika daun itu berjatuhan, ternyata Allah sedang menyiapkan daun-daun yang lain untuk bertumbuh dengan buah-buah yang lainnya. Maka dalam hidup, kadang kita butuh ditempa agar kita ditempatkan pada satu keadaan yang lebih baik. Kita butuh dibentur agar kita dibentuk dalam keadaan yang lebih baik. Kadang seseorang harus dibanting agar dia bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik. Maka itu dimulai dengan apa? Dengan zikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Hasbi Rabbi, Jalallah, ma fi qalbi, ghairullah. Nur Muhammad, Sallallahu, la ilaha illallah. Itu zikir yang sering Ahilman sampaikan kalau di taklim itu, Ustaz. Hasbi Rabbi, Jalallah, ma fi qalbi, ghairullah. Nur Muhammad, Sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukup. Cukup Allah. Cukup Allah Jalallah. Semua yang memiliki kehidupan ini cukup Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Nur Muhammad Sallallahu. Dalam hati ini ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo sekarang Ahilman tanya. Baginda Nabi diuji nggak dalam hidupnya? Diuji. Masya Allah. Ujiannya kecil apa besar? Sangat besar. Dikit apa banyak? Sangat banyak, Ustaz. Tapi dengan ujian itu hina atau mulia? Menjadi mulia. Menjadi mulia. Maka teman-teman, seberat apapun yang sedang kita jalani hari ini, yakinlah ada kebaikan yang sedang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghina keadaan, apalagi dengan lisan yang mengumpat terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati akan jadi lembut kalau kita banyak zikir. Panggil Allah, sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Saya Irfan sering kasih itu amalannya. Zikir pagi, ya. Zikir petang. Ahilman tuh termasuk followernya Ustadz Irfan loh. Dan termasuk yang senang sama kajian beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami pun juga demikian. Kami juga banyak menimba ilmu dari beliau, guru kita bersama Ahilman. Doa kami pun juga semoga Ahilman senantiasa diberkahi Allah, dimuliakan Allah, semakin diluaskan manfaatnya kepada lebih banyak umat. Mudah-mudahan kita dipertemukan di dunia sebagaimana kita hari ini bertemu. Allah juga nanti pertemukan kita dengan rahmatnya di surganya Allah, insya Allah. Amin, amin. Ini doa yang luar biasa ya. Bagus sekali Ustaz. Jadi
Di antara doa yang penting untuk kita hadirkan dalam hidup kita adalah mendoakan agar kebersamaan kita tidak hanya di dunia, tapi bagaimana caranya kebersamaan kita itu bisa sama-sama sampai ke dalam surga. Maka di antara doa yang mustajab itu adalah doanya seseorang kepada seseorang yang lainnya tanpa orang lain itu tahu kalau kita mendoakan. Dan di antara doanya mendoakan agar kemudian kebersamaan di dunia itu bisa mengantarkan kita ke surga. Maka kata Nabi, almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Makanya mudah-mudahan teman-teman, kalau teman-teman cinta sama Ustadz Irfan, sayang sama Ustadz Irfan, Demikian juga selalu mencintai Ustadz Masya Hilman, Allah. selalu menimba ilmu dari beliau dan terus mendoakan beliau dan keluarga besar beliau. Amin. Mudah-mudahan benar ya Ustadz. Almar'u ma'aman ahab. Masya Seseorang Allah. akan dikumpulkan kelak bersama siapa yang ia cintai. Iya, iya, iya. Dan itu menjadi orientasi yang sangat penting bagi orang beriman. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka orang yang cerdas, kata Nabi, siapa? Orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Apa di antara bekalnya Ahilman? Di antara bekalnya adalah berteman dengan teman yang baik. Berteman dengan teman yang soleh. Temukan circle yang baik. Boleh jadi itu yang akan menjadi bagian dari wasilah yang akan mengantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi nanti kita bilang sama Ustadz Irfan, Ustadz, izin Ustadz, sholat kami mungkin banyak gak husunya. Baca Quran kami mungkin banyak belum baiknya tajwidnya. Sedekah kami mungkin masih kurang. Tapi kami pengen masuk surga Ustaz. Nah kita nitip nih wasilahnya orang soleh seperti Ustaz Irfan. Kita nitip Ustaz. Kalau Ustaz Irfan nanti masuk surga itu panggil nama saya Ustaz. Sebut ini nama-nama jamaah yang setiap subuh istiqomah dengan Ustaz Irfan. Itu aja. Kami yang harusnya demikian Ustaz. Masya Jadi Allah, Masya kami Allah. banyak kurangnya amal ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ahilman nanti tolong panggil kami bila mana tidak didapati setelah Ahilman nanti di surganya Allah. Panggil sahabat-sahabat di TikTok, YouTube, Instagram agar kita nanti bisa bersama-sama di dunia berkumpul bersama kembali nanti di surga Firdaus yang paling tinggi. Amin, amin, amin. Maka oleh karena itu, ya hati harus tertata dengan baik Ustaz. Karena yang bisa masuk ke sana itu adalah hati yang tenang. Ya Ini- ayat Tuhan Oh, nafsul Masya Allah. mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka isi dengan zikir. Zikir mengingat Allah. Zikir menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, ini puncaknya. Zikir mendekat taat kepada Allah. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Jadi mulai hari ini, fokusnya bukan tentang apa yang kita suka. Tapi fokusnya harus tentang apa yang Allah suka. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, bagaimana cara memilah-milihnya? Cek. Allah suka gak ya? Kalau Allah suka, lanjut. Allah senang gak ya? Kalau Allah senang, lanjut. Kira-kira Allah ridho gak ya? Kalau Allah ridho, lanjut. Tapi kalau sekiranya
Aku suka, saya suka, tapi menurut pandangan Allah ini nggak boleh gitu misalnya. Maka tinggalkan. Jangan takut kehilangan sesuatu karena Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Status hari Sabtu itu. Gitu ya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Maka dalam hidup, ya Allah, Engkau boleh mengambil apapun dalam kehidupan kami. Harta, pangkat, jabatan, apa yang kita cintai, silahkan. Dalam urusan dunia ya. Tapi satu saja ya Allah. Jangan pernah Engkau hilangkan rahmat-Mu untuk kami. Tapi jangan pernah Engkau lepaskan cinta kasih sayang-Mu untuk kami. Karena ketika kita kehilangan cintanya Allah, maka kita kehilangan segalanya. Karena ketika kita kehilangan kasih sayangnya Allah, kita kehilangan segalanya. Makanya wajar ya teman-teman, ketika Allah mencintai seorang hamba itu, di antara cirinya adalah Allah akan hadirkan sesuatu yang boleh jadi bikin gak enak di hati hamba itu agar hambanya kembali ke Allah. Kata Nabi SAW, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan, beratnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan apa yang bikin gak enak di hamba itu. Ujian, musibah, bala gitu ya Ustaz. Sampai kemudian apa sikap terbaiknya? Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang marah dengan ketentuan itu, maka boleh jadi Allah pun marah kepada kita. Jadi sederhananya begini, gimana caranya biar Allah ridho sama kita? Caranya adalah kita belajar ridho sama Allah. Jadi kayak rumusnya gitu ya Ustaz ya. Jadi gimana caranya biar kita dapat ridho Allah? Kita harus ridho dengan Allah. Dan itu yang sering kita ucapkan kan. Raditu billahi robba, wa bil islam midina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi sikap untuk mendekat taat kepada Allah adalah bagian dari sikap ridho yang nanti kita buktikan dengan amal-amal kebaikan kita. Nah, gimana caranya? Apa kira-kira di antara amal yang bisa kita hadirkan agar zikirnya makin kuat? Ingat ke Allahnya makin kuat, nyebut nama Allahnya kuat. Apa nih mendekat taat kepada Allah? Banyak tentu amalannya. Nah, tapi yang harus kita pastikan untuk kita jaga dalam hidup, sholat. Apa? Sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Bahkan Ustadz Irfan, di antara yang sering kita gelisahkan adalah urusan rezeki kan. Iya kan? Ternyata teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah sampaikan kualitas sholat itu berbanding lurus dengan kualitas rezeki kita. Atau kualitas rezeki kita berbanding lurus dengan kualitas sholat kita. Baik sholatnya, baik rezekinya. Terjaga sholatnya, maka terjaga rezekinya. Nanti dibuka ya teman-teman surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat 132. Perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa'mur ahlaka bis-salat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan salat itu. Kalau salatnya udah benar, salatnya udah baik, la nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki. Jangan khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka. Kami yang akan menjamin rizkimu. Wal aqibatu littaqwa. Karena ketakwaan yang kau hadirkan kepadaku. Maka mulai hari ini tolong pastikan sholatnya ya. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Sholat. Berantakannya hidupmu karena dimulai berantakannya sholat. Maka ayo lembutkan hati, tata hati kita dengan berzikir kepada Allah. Zikir dengan mendekat taat kepada Allah. Puncaknya adalah sholat. Temukan kemesraan kita bersama Allah dalam sholat. Temukan semua kebaikan-kebaikan kita dalam hidup dalam sholat. Yang wajib dijaga udah pasti. Yang sunnah ditambah, dihadirkan dengan baik. 3 saja ahilman natif dari hati yang paling dalam. 1, hadirkan sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam. Di waktu itulah jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri hamba beriman yang soleh itu adalah dia yang senantiasa berkholwat dengan Allah di waktu sepertiga malam. Maka bangun. Bangun. Minta sama Allah. Ada 4 keistimewaan yang langsung Allah siapkan untuk kita yang ahli tahajud. Ada 4. 1, orang yang ahli tahajud itu dimuliakan hidupnya. 2, orang yang ahli tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. 3, orang yang ahli tahajud itu ditenangkan hatinya. 4, orang yang ahli tahajud itu dijaga dari setiap keburukan dalam hidupnya. 4. Dan ini nggak dikasih oleh Allah kecuali kepada orang yang ahli tahajud. Langsung 4-4-nya. Orang yang ahli tahajud dimuliakan hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Yang ketiga, ditenangkan hatinya. Yang keempat, dijaga dari setiap keburukan. 1, dimuliakan hidup. Bagi Allah, Ustaz, kalau mau mengangkat seseorang itu mudah sekali ya. Masya Allah. Ahilman tuh Ustaz kalau flashback ke belakang gitu ya. Kadang merasa dalam hidup itu ada sesuatu yang tanpa kita sadari tapi Allah berikan gitu. Ustaz. Sedikit cerita ya Ustaz. Saya kan sejak kecil tumbuh besar sebagai anak yatim gitu. Dulu Ahilman tidak pernah kemudian berpikir tentang apa yang hari ini Allah titipkan kepada kami gitu. Dari kampung, dari desa, ibu kami profesinya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah kami juga bantu ibu di pasar. Tidak pernah terbayang kalau kemudian apa yang hari ini Allah titipkan kepada kami gitu. Ustaz.
Tapi kemudian dengan izin Allah, ya bagi Allah mudah sekali gitu ya. Allah kasih kesempatan kami sekolah beasiswa, Ustaz. Allah kasih kesempatan Ahilman untuk bisa belajar keluar gitu ya. Untuk mengalami etapa-etapa hidup yang berat gitu ya. Sampai kemudian kita tahu kenapa Allah memberatkan hidup kita, karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk kita gitu. Makanya kalau waktu kita haji kita ngobrol ya Ustaz ya. Saya bilang eh, apa yang hari ini Ahilman hadirkan dalam dakwah tuh nggak datang tiba-tiba Ustaz. Saya bilang saya cerita panjang ya. Iya. Ini Ustaz Irfan dulu saya ceritain gitu Ustaz, dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Ya tapi itu bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya Allah. Ustaz Irfan, masya Allah. Kalau Allah udah berkehendak hari ini masjid kita udah sampai lantai berapa Ustaz? Lantai 3 atas Masya, pertolongan Allah. Ya Masya Allah. Allah, Masya Allah. Jadi, dan saya percaya, walaupun Ustaz Irfan gak cerita gitu, tapi saya percaya di antara amalan yang Ustaz Irfan hadirkan, salah satunya mudah-mudahan saya benar ya, mudah-mudahan saya benar, adalah salat tahajud. Mudah-mudahan Ustaz titip dari Ahilman, jaga salat tahajudnya. Itu yang akan mengangkat kemuliaan kita. Orang yang ahli tahajud ditunjukkan jalan keluar dari kesulitan. Mohon maaf ya, orang beriman tuh bukan gak punya masalah Ustaz. Orang beriman tuh punya masalah. Tapi orang beriman dikasih tenang ketika menghadapi masalah. Itu yang paling penting dalam hidup. Maka satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam itu hendak dibakar tubuhnya dengan api yang sangat panas. Tapi dengan izin Allah, api yang panas itu tidak mampu membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Sekarang pertanyaannya, yang hebat Nabi Ibrahimnya atau imannya Nabi Ibrahim kepada Allah? Ternyata yang hebat itu adalah imannya Nabi Ibrahim kepada Allah. Kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam satu kali dikejar oleh pasukan Firaun. Dan dengan izin Allah diperintahkan mengetukkan tongkatnya. Dan kemudian Allah takdirkan dengan tongkat itu terbelah lautan. Pertanyaannya, yang hebat tongkatnya Nabi Musa atau imannya Nabi Musa? Imannya Nabi Musa. Dekatnya Nabi Musa ke Allah. Taatnya Nabi Musa ke Allah. Itu yang Allah jaga. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dijauhkan oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya dari bapaknya. Kemudian hendak dibunuh ketika itu. Kemudian dengan segala skenarionya bisa selamat. Diselamatkan masuk kepada istana. Di istana difitnah, masuk ke dalam penjara. Dengan izin Allah keluar dari penjara jadi menteri keuangan. Pertanyaannya, bisa setangguh itu yang hebat Nabi Yusufnya atau imannya Nabi Yusuf kepada Allah? Jawabannya imannya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita hadirkan. Ternyata kedekatan kita sama Allah itu menentukan seperti apa kebaikan dalam hidup kita. Maka perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah perbaiki hubungan kita dengan urusan dunia ini. Dan sholat tahajud adalah ketukan pertamanya tuh untuk bisa mendapatkan kebaikan itu. Sampai yang keempat, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah dari keburukan. Jadi ketika dia mau berbuat buruk, dia dibimbing, dia kemudian dijaga. Ya, kesempatan maksiat itu kan terbuka lebar Ustaz. Oh, Masya Allah, terbuka lebar. Maka di antara doanya, ya Allah, bukan hanya kita minta ampuni dosa-dosa hamba, tapi kita minta, ya Allah, tolong bimbing hamba agar tidak berbuat dosa. Walaupun yang namanya manusia nggak akan bisa luput dari yang namanya salah. Karena orang baik bukan yang tidak punya salah. Orang baik adalah orang yang segera memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Jadi yang pertama sholat tahajud ya. Yang kedua sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Allah. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
Orang yang menghidupkan subuhnya dengan kebaikan itu disiapkan banyak pahala oleh Allah. Apa salah satunya? Orang nih yang menghadirkan, menghidupkan kebaikan di waktu subuh, dia mendapatkan doa langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Nabi kepada kita dengan izin Allah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Maka apa yang teman-teman lakukan setiap subuh dengan Ustadz Irfan? Ini mengundang doa dari Nabi SAW. Ahilman belum bisa istiqomah kayak Ustadz Irfan nih setiap ba'da subuh, ya Allah. Udah mantengin terus, ya Allah. Pengen Ustadz. Makanya ini waktu ketemu di Jogja, Ustadz kita besok live ya. Anda pengen ikut di Ustadz Irfan, tapi takut ganggu, saya bilang gitu. Justru ini hadiah terbesar ya teman-teman, hadiah terbesar untuk kita di subuh ini ya Allah. Dapat siraman yang luar biasa, kami banyak belajar, Ahilman. Dapat berkahannya, semoga kami tidak terhalang dari mendapat berkahnya atas pertemuan yang sangat indah ini. Allah. Makanya aduh ini mohon maaf ya teman-teman, kalau biasanya sama Ustadz Irfan mungkin lebih enak kajiannya, sekarang sama kita ya ini Ustadz, ya Allah mohon maaf. Jauh tambah lebih enak daripada sama kami. Aduh ini mohon maaf jadi mengganggu, jadi mengganggu majelisnya. Ya Allah Ustadz, sungguh Masya Allah ini ya hadiah Allah yang sangat indah di subuh ini. Semua atas pertolongan Allah, lalu wasilahnya juga Masya Ahilman Allah. yang dengan rendah hati di Ya tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah yang Allah. sangat padat jadwal beliau, tapi beliau berkenan meluangkan waktu untuk kita bersama menimba ilmu di subuh ini. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Kami sungguh gak mampu membalas segala kebaikan kerendahan hati dengan segala hormat. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi balasan untuk sekeluarga besar. Amin. Ya makanya teman-teman sekalian tolong dijaga ya kebersamaan di subuh ini dengan Ustadz Irfan nih. Kadang saya tuh kalau kan pasti lewat terus kan di beranda, muncul terus live-nya. Jadi kadang-kadang ngintip dikit gitu ya, ngeliat. Kalau Ahilman kan dikasih kesempatan di TV kadang kan subuh itu ya. Betul. Kadang di CNN, kadang di Trans TV gitu. Kalau pas lagi break tuh nonton Ustadz Irfan gitu, Masya Allah gitu. Jadi jangan sampai lewatkan kebaikan kita untuk terus dihidupkan di waktu subuh. Karena setiap kebaikan di waktu subuh itu mengundang doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau bisa plus sedekah di pagi hari. Makanya Ustadz Irfan kan, gimana Ustadz kalau mau sedekah di kita tuh apa tuh namanya, lupa. Tapping di bio gitu ya. Insyaallah. Jangan nanti, sekarang. Ya Allah. Sekarang. Kenapa Ahilman? Karena sedekah yang ditunaikan di pagi hari mengundang doa malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Kata Nabi, tidak ada satu pagi hari pun yang datang kepada seorang hamba kecuali di saat itu turun 2 malaikat dalam hidupnya. 2. Apa yang malaikat itu lakukan? Ternyata masing-masing malaikat itu berdoa kepada Allah. Malaikat yang pertama, apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu apa? Khalafa, ganti yang lebih baik. Tapi mohon maaf, ada doa malaikat yang kedua. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, pedit, medit, kopet, koret, merek gesek, capcay, buntut kasir, dan seterusnya lah ya. Talafa, tolong binasakan dia dengan apa yang Allah titipkan kepada dirinya. Makanya teman-teman sayang, ketika hari ini nih, tap link, ini bahasa Ustadz Irfan nih, tap link di bio. Tap link di bio ya sahabat ya. Tap link di bio, itu harus gercep. Karena boleh jadi detak-detik ke depan, menit ke depan tuh kesempatannya jadi hilang gitu loh. Karena kita mau berharapnya di waktu pagi. Doa kebaikannya ini yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita semua. Makanya tolong dijaga ya.
kebersamaan waktu pagi dengan Ustadz Irfan. Ustadz, saya punya ide nih, kalau Ustadz mengizinkan. Mungkin harus pilih satu subuh hari apa, kita harus live lagi tuh. Masya Allah, ahlan Ustadz. Ini juga Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Dibersamai oleh sahabat-sahabat Tapi izin kita. coba ya, ini di live boleh nggak kalau Ahilman ini nebeng ke Ustadz Ya Irfan ini? Allah, bukan Ahilman yang nebeng, kami yang nebeng sama Ahilman. Ini saya lagi Hilman, pansos ya sama Allah. Ustadz Irfan ini. Astagfirullah. Kami yang justru malah pansos sama beliau, ya Allah. Kami nggak punya apa-apa Ustadz. Masya Dari Allah. gunung, di Dieng, dari anak kaki gunung, ya Allah. Masya Allah. Sekarang bisa menimba ilmu dari Ustadz langsung, yang mungkin selama ini sama-sama kita lihat di layar kaca Masya maupun di Allah. status WA, sosial media. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Doa Ahilman juga atas pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah bisa sama-sama istiqomah waktu Amin. subuhnya. Alhamdulillah. Atas arahan Ahilman juga. Terus mohon jangan berhenti ya, bimbing kami, arahkan kami. Sungguh kami yang sangat butuh untuk diingatkan. Allah. Insya Allah. Hanya Allah sebaik-baik pemberi Amin, balasan. amin. Ahilman. Masya Allah. Jadi kalau jamaahnya Ustadz Irfan mengizinkan, kita cari satu hari apa ya? Masya Allah. Ahlan. Misalnya ahlan, khusus Masya apa Allah. hari Rabu atau hari Kamis gitu. Nanti saya moderatornya Ustadz Allah. Irfan. Kan ini sekarang udah nih full nih Ahilman nih. Nanti gantian. Ahilman yang bridging moderatornya, nanti Ustadz Irfan yang ngisi kajiannya. Allah. Gitu ya. Masya Allah. Kami full moderator. Isi dan doa dari beliau Masya semua. Allah. Full moderator aja pembuka. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman setuju nanti kita atur waktunya ya Ustadz. Ahlan. Tapi kalau teman-teman jangan, katanya Ustadz Irfan aja sendiri, nggak usah sama Ustadz Irfan. Nggak ya? Ahlan wassalam. Pasti sangat senang Masya sekali. Allah, Masya Allah. Senang karena ini kebersamaan yang tidak boleh kita lewatkan sebagai bentuk ketaatan ke Allah. Dan yang terakhir titip ya, sholat duha di pagi hari. Sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal atau tidak terlewatkan sholat duha 4 rakaat minimal di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Cukup. Hidup cukup tuh enak Ustaz. Pas mau beli rumah cukup. Allah. Pas mau ganti kendaraan cukup. Allah. Pas mau berangkat umroh sama Ustadz Irfan bulan Februari nanti cukup. Allah. Sama Ahilman mudah-mudahan kita dikasih rezeki untuk Amin. bisa safar bersama juga. Amin. Safar umroh Februari kan bersama. Ustadz berangkat. Insyaallah Ustaz. Teman-teman ikut umroh dengan Ustadz Irfan. Ya Allah. Ikut. Daftar sekarang. Ada nggak di bio? Ada Ada bio lagi ya. Jadi tap link di bio ya. Ikut umroh. Ayo. Ustadz, tapi kan kita belum mampu. Niatin dulu. Pengen umroh. Ya, ucapin. Karena innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Pengen umroh ya Allah. Pengen umroh ya Allah. Nanti ketemu sama Ahilman juga insya Allah. Kalau nggak ada halangan awal akhir Januari dan awal Februari, Ahilman juga dengan izin Allah semoga Allah lancarkan. Teman-teman juga yang hendak umroh bersama Hilman juga bisa tap link di bio Nggak ada. Hilman. Insyaallah Ya Allah. berhaji juga sama beliau. Amin. Iya, Masya mudah-mudahan Allah, ya, berhaji Ustaz. kembali. Amin. Kita bisa haji Insyaallah. lagi ya. Amin insyaallah. Diizinkan sama Allah buat bimbing haji tiap tahun. Amin. Masya Allah. Ayo teman-teman, cukupkan kebutuhan kita dengan sholat duha itu. Ya, gak usah minta banyak, minta cukup aja. Karena yang banyak belum tentu cukup. Tapi yang cukup pasti cukup ya. Jangan pasti banyak, karena kan yang bilang pasti banyak. Enggak. Yang cukup itu pasti cukup. Minta. Makanya ada satu doa yang Nabi anjurkan untuk kita baca setiap hari Jumat pada asar. Ya. Teman-teman nanti amalkan ya dengan izin Allah ya. Doa yang kita baca setiap hari Jumat pada asar. Dan kita tahu di antara waktu mustajab ketika seorang hamba berdoa, Allah malu tidak mengabulkan doanya, yaitu berdoa ketika hari apa? Hari Jumat pada asar. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kita ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal
dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Lihat doanya, bagus gak isinya? Sangat indah sekali. Indah ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ini rumus. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tak akan pernah cukup. Maka jangan kejar banyaknya, tapi kejar berkahnya. Gak usah khawatir dengan rezeki. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari apa ini Ustaz? Hari Ahad. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Stoknya udah komplit. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Maka teman-teman, jangan iri dengan rezeki orang lain. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Maka teruslah mendekat ke Allah, minta dicukupkan oleh Allah dengan yang halal dan jauhkan dari yang haram. Ya. Kerja dengan baik, usaha dengan baik, semangat. Jangan pantang menyerah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai hasil kecuali dengan apa yang diusahakannya. Maka tuh kadang-kadang Ustadz Irfan izinnya suka gemes gitu sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi dia nggak mau berusaha, tapi dia nggak mau kerja, tapi dia nggak mau ikhtiar, nggak bisa. Jadi nggak mau kerja, nggak mau usaha, ikhtiar nggak mau. Tapi kalau update status semua akan indah. Makanya sering Ahilman sampaikan begini, ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan, hanya doa yang merubah segalanya. Status hari Senin itu. Iya. Lengkap 1 pekan 1 bulan ke depan ya. Masya Allah. Ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan, hanya doa yang merubah segalanya. Tugas kita hanya berusaha yang tulus. Biarkan nanti Allah yang urus. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Ini bagus tuh kata-katanya tadi ya. Tugas kita hanya berusaha yang tulus. Biar nanti semuanya Allah yang urus. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Setelah itu, tugas kita hanya mengangkat tangan. Biarlah nanti Allah yang turun tangan. Tugas kita hanya mengangkat tangan, biarkan nanti Allah yang turun tangan. Ayo, minta dicukupkan sama Allah. Salat duha itu. Insya Allah, Allah dengan segala kebaikannya, insya Allah akan terus membersamai kita selama kita mendekat taat kepada Allah. Kita kurang taat aja, Allah maha baiknya luar biasa Ustaz. Iya enggak? Kita jauh dari Allah ya. Kita jauh dari Allah aja. Banyak lalainya. Banyak lalainya, banyak hilafnya, banyak lupanya, banyak maksiatnya. Tapi rasanya Allah gak pernah ngurangin kebaikannya sama kita. Makanya ada satu doa dalam Al-Quran, Ustadz Irfan, yang saya itu senang baca. Apalagi sekarang hari Jumat ini, pas. Karena ini doanya ada di surat Al-Kahfi. Ya, ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmah, kasih sayang. Kalau seorang hamba udah disayang sama Allah, enak, nikmat, cukup, bahagia, lapang, berkah. Makanya kita minta disayang sama Allah. Minta disayang sama Allah. Minta kita tuh dicintai sama Allah. Minta kita dipilih menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Dan ingat, tidak ada satu kebaikan pun yang kita hari ini hadirkan kecuali
Semuanya karena rahmat Allah. Hari ini teman-teman bisa ngaji karena rahmat Allah. Teman-teman hari ini bisa menghadirkan kebaikan karena rahmat Allah. Jadi bukan karena kita hebat ya Ustadz ya, tapi karena rahmat Allah. Kita bikin dosa, Allah ampuni dosa kita. Kalau kita minta ampun, itu rahmat Allah. Kita banyak aib, Allah tutup aib-aib kita. Sehingga yang nampak di layar itu seolah-olah kebaikan kita. Padahal apa kita ini? Kalau Allah buka aib-aibnya, malu kita ini bicara depan teman-teman semua. Maka kata guru saya, Hilman, kalau kamu dimuliakan dalam hidup di dunia itu alasannya hanya dua saja. Satu, karena Allah ngasih casing sama kamu. Sehingga yang terlihat adalah yang baik-baiknya saja. Dan yang kedua, Allah nutupin aib-aib kamu. Jadi apa yang mau kita sombongkan dalam hidup? Gak ada. Semua yang ngatur kita itu rahmat Allah. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, sayangi hamba ya Allah. Di balik sesuatu yang kita pikir gak enak, ada rahmat Allah. Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Makanya minta rahmat Allah. Bahkan nanti Ustadz Irfan, jamaah, Ahilman ini, semua, kita itu mudah-mudahan nanti bisa masuk surga. Dan kata Nabi, seseorang itu masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Lan yadkhulal jannata ahadukum amalukum. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu sekalian karena amal yang kamu lakukan. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau ya Rasulullah? Rasul menjawab, na'am, wala ana, iya aku juga tidak. Terus apa yang membuat orang bisa masuk surga? Nabi menyampaikan, illa ayyataghammadani Allah birahmati. Kecuali karena Allah memberikan rahmat kepadanya. Berarti untuk apa kita beramal? Kita tuh beramal agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bisa beramal, ingat, karena siapa? Rahmat Allah. Jadi pada akhirnya kita minta rahmat Allah terus menerus. Maka doa yang tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Sampai pada keseharian kita minta sama Allah, wahyi lana min amrina rosyada. Ya Allah, sempurnakan dalam setiap urusan kami rosyada, petunjuk yang baik, jalan yang lurus. Jadi kalau Allah udah ngebimbing hambanya untuk bisa menemukan kebaikan, maka kita akan menemukan kemudahan dalam hidup. Yang berat itu bukan masalahnya. Yang berat itu karena kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Begini analoginya. Teman-teman naik mobil, kaca depannya kotor Ustadz. Jalannya tuh ada sebenarnya. Tapi pertanyaannya, karena kacanya kotor, ujungnya kita nggak bisa ngelihat jalan itu. Sama kayak begini. Teman-teman dalam hidup dikasih masalah. Kadang tidak sedikit kita bilang begini, udah mentok jalannya gitu kan. Udah nggak ada lagi jalannya. Mohon maaf. Pertanyaannya, jalannya yang tidak ada atau hati kitanya yang kotor. Sehingga tidak menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Ternyata bukan karena jalannya nggak ada. Boleh jadi hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, wahyi lana min amrina rosada. Baca ya. Ini pas hari Jumat kita live-nya. Itu ada dalam bagian surat Al-Kahfi yang kita dianjurkan untuk baca setiap hari Jumat. Ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wahyi lana min amrina rosada. Jadi zikir itu adalah jawaban untuk menata hati kita. Mengingat Allah, menyebut nama Allah, mendekat taat kepada Allah. Bagaimana caranya agar hati bisa lebih ridho, bisa lebih nerima,
bisa lebih yakin, bisa lebih dekat. Ahilman sedang ada event insya Allah nanti di Bogor tanggal 7 Januari, namanya Menata Hati. Judulnya merubah titik terendah jadi titik terindah. Allah. Insya Allah mudah-mudahan ini mau dibuka kloter 2 Ustadz, Tanggal karena berapa? tanggal Ahilman 7 Januari. 7 Ustadz datang Januari. ya. Masya Ini Allah. karena event saya baru buka kelas umum secara ini, Alhamdulillah. Ustadz harus datang ya. Insya Allah Nanti datang Ahilman. ya. Karena Masya ini Allah. kemarin alhamdulillah sudah dengan izin Allah ya, dengan pertolongan Allah sudah 2000 Ustadz Iya. yang daftar, tinggal makanya kloter 1 sudah habis, ini kita rencana mau buka kloter 2. Tanggal Kita 7 Januari dicatat di sahabat, Bogor ya, insya Allah. ikuti sharing time bersama Ahilman Masya Allah. agar senantiasa kita bisa menata hati, melembutkan iman, menjadi hamba yang semakin disayang Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah. Insya Allah Ustadz, mohon doanya, mohon bimbingannya. Teman-teman terima kasih ya sudah mau nyimak apa yang hari ini kita sampaikan. Ustadz mohon maaf ini kalau Ya yang disampaikan Allah. nggak ada, aduh ya Allah, Sungguh kami yang kayaknya nggak ada daging-dagingnya Ya gitu, Allah, khawatir. Mohon maaf, kami yang Masya Allah. mohon maaf. Mudah-mudahan Allah tutup semua kehilafan kita, Allah terima semua kebaikan kita ya, yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada guru kami Ustadz Irfan. Ya Allah, jazakumullah khairan jazak kepada guru kita bersama Ahilman Fauzi. Masya Allah, sungguh subuh ini subuh yang indah luar biasa. Ditambah silaturahmi yang hangat, kerendahan hati beliau yang berkenan untuk menemui kami yang datang dari Gunung Wonosobo ini. Ahilman, ya Allah, hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan sungguh sahabat, pertemuan ini pertemuan yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat menjadi saksi bahwa kita saling bertemu karena Allah, saling mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah, dan kita saling mencintai karena Allah. Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, sesiapa yang mendatangi saudaranya tidak ada tendensi dunia atas pertemuannya, lalu kemudian ia mengucap, aku mencintaimu karena Allah, atau nuhibbukum fillah, au ahabbakallah, au uhibbuka fillah. Sungguh Allah pun berbicara, Allah berfirman untuknya, aku pun juga mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena aku. Semoga insya Allah kita sama dapat keberkahan dari majelis di subuh yang mulia ini. Dan teringat nasihat beliau, teman-teman, 3M. Mengingat Allah. M yang kedua, menyebut nama Allah. M yang ketiga, senantiasa mendekat kepada Allah. Ringan, simple, mudah dihafal. 3M. Mengingat, menyebut, mendekat. Dan akhirnya ayo kita tutup pertemuan subuh yang indah ini dengan doa dari beliau. Safar, alhamdulillah. Kata Nabi, da'watul musafir la turad, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasa da'awatun mustajabatun la syakka fihin. Di antara 3 doa yang tidak pernah Allah tolak dan pasti diijabah, da'watul musafir salah satunya. Maka kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, wasilah daripada Ahilman, Ustadz Hilman, gurunda kita bersama, untuk mendoakan kita semua agar istiqomah di jalan Allah, agar mau dawam dalam beramal saleh. Pada guru kita waktu dan tempat untuk menutup dengan doa, dipersilakan. Masya Allah Ustadz, harusnya Ustadz yang doa ini. Ya Allah. Safar, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, Ustadz Irfan mohon maaf ini, mohon maaf sekali lagi jika banyak kekurangan, banyak kehilafan. Semoga doa yang kita panjatkan di akhir kebersamaan ini, Allah menutup semua aib-aib kita, Allah menghapuskan semua kesalahan kita, dan Allah membimbing hari-hari kita ke depan dengan penuh kebaikan dan perbaikan. Kita berdoa kepada Allah, kita berdoa di hari Jumat yang penuh berkah insya Allah. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Teman-teman sekalian, angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa di pagi hari ini semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami, ya Allah. Kecuali semua yang terjadi atas takdir-Mu. Semua yang terjadi atas izin-Mu. Semua yang terjadi atas kehendak-Mu. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau mempertemukan kami dengan guru kami. Di majelis yang kami berharap Engkau ridho dengan kebersamaan kami. Ya Allah, sayangilah kami semua yang berkumpul pagi hari ini. Cintailah kami semua yang menyimak, menyaksikan, hadir, bergabung dalam pengajian kami pagi hari ini. Ya Allah, rahmati hidup kami. Berkahi setiap hari-hari kami. Ridhoi kebersamaan kami, ya Allah. Ya Allah, sayangi kami sebagaimana Engkau menyayangi orang-orang soleh. Cintai kami, ya Allah, sebagaimana Engkau mencintai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa kepadamu. Ya Allah, lembutkan hati kami. Jadikan di hati ini hanya terisi tentang-Mu. Tentang-Mu, ya Allah, tidak ada yang lain. Kami mohon, ya Allah, cukupkan hati kami dengan-Mu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, kami tahu begitu banyak dosa-dosa kami. Kami sadar betapa kelamnya masa lalu kami. Kami akui hina dinanya kelakuan kami. Kami akui seringnya maksiat kami. Kami akui besar dan banyaknya dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon, jangan keluarkan kami dari ngaji pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Semua sahabat kami yang ada di sosial media yang menyaksikan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali nanti kepadamu, ya Rabbal Alamin. Dosa kami banyak, ya Allah, tapi ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa kami. Ighfir lana dzunubana. Ampuni dosa kami, ya Allah. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami. Belum bisa menjadi anak yang baik, Tuhan, untuk orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya. Sehat, afiatkan badannya. Bahagiakan hari tuanya, ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah hidup kami, ya Rabbal Alamin. Bimbing kami dengan kebaikan. Berkahilah hidup kami
di dalam ketaatan kepadamu ya. Ya Allah, bimbing kami dalam ketaatan. Istiqomah kami sampai husnul khotimah ya Allah. Seperti ini ya Allah, Engkau pertemukan kami di dunia. Maka seperti ini nanti lagi ya Allah, Engkau kumpulkan kami di surga. Seperti ini ya Allah, seperti ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika di antara teman-teman kami yang menyaksikan, ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan hidupnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan dan segerakan hajatnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji kembali kepada Allah. Jazakumullah khairan jaza Ustadz Hilman, guru kita semua. Alhamdulillah atas di tengah-tengah padatnya aktivitas beliau tetap memberikan nutrisi untuk iman, gizi untuk roh. Semoga kita semua istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Teriring doa dari kami, keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih, keluarga besar di Wonosobo, dan jamaah online offline. Kami mendoakan semoga Ahilman semakin dimuliakan Allah. Amin. Semakin dirahmati Allah. Amin. Makin disayang Allah, makin diridhoi, dan makin dimudahkan dalam segala kebaikan-kebaikannya oleh Allah. Makin luas manfaatnya bagi banyak umat, makin diberikan yang terbaik dunia dan akhirat, dan doa yang sama selalu kami utarakan kepada Allah untuk Ahilman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan Ahilman ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa hisab, dan Allah mengizinkan kita kembali berkumpul di surganya Allah dengan rahmatnya insyaallah. Jazakumullah ya, terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas atas segala kebaikan, luangnya waktu. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Amin. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa bersamai setiap dakwah beliau, baik yang di Bogor bisa hadir, bersamai setiap kajian-kajian beliau. Insya Allah kita akan sama-sama menata hati, belajar untuk mendekat lagi kepada Allah sampai kita menutup mata pulang ke haribaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Salam untuk keluarga di rumah, dan izin menyampaikan info boleh ya? Boleh, boleh, Masya boleh. Allah. Bila mana ada di antara sahabat berkenan, ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, sahabat UWIR, sahabat bisa buka uwir.co.id. Dibuka uwir.co.id, ada grup yang laki-laki sendiri, grup yang perempuan sendiri. Bila mana ada yang juga berkenan untuk membersamai dari bangun masjid, sahabat juga bisa ambil peluang wakaf jariah ke nomor WhatsApp 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Alhamdulillah sehat semua sahabat. Jazakumullah Ahilman. Hanya Allah sebaik-baik memberi balasan.
Semoga Allah mengganti semuanya dengan surga Amin, amin, Firdaus amin, tanpa hisab. amin. Salam takzim untuk keluarga besar di rumah ya, Iya, Masya Allah. putri-putri cantik jelitanya yang mudah-mudahan semakin tumbuh solih-solihah. Amin, amin. Mudah-mudahan mohon doanya untuk putra-putri kami juga Masya bisa Allah. sesolihah Masya Allah. putrinya Ahilman Amin semua. ya Allah, ya Masya Allah, Allah. solihah-solihah semua. Amin, Juga amin. teriring doa untuk keluarga besar Majelis Salim As-Sakinah Hmm, Bogor, teman keluarga hijrah. teman Masya hijrah, dan Allah. semua yang AA bersamai. Insya Allah nanti kita silaturahmi ke Bogor Bogor ya. mudah-mudahan. Ahilman pagi ini masih di Jogja, teman-teman yang di Iya. Jogja boleh hadir di Masjid Kampus UGM Iya, jam berapa? jam 7:30 pagi. Nah, 7:30 pagi ini yang di Silakan. Jogja, ikuti kajian bersama Ahilman jam 7:30 pagi di Iya. kampus UGM Insya Allah. Yogyakarta. Ada info mau yang disampaikan? Cukup, Allah. Insya Allah. Doain ya panjang umur, Masya Allah. doain sehat, Amin. Masya Allah. Dan yang paling penting istiqomah Allah. sampai husnul khotimah. Amin ya Insya rabbal Allah. alamin. Mohon doanya selalu sahabat. Billahi fi sabilil haqq. Mari kita sama-sama berfastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya, ya Allah. Makasih banyak Ustaz, ya Allah. Makasih banyak. Semoga Allah mengganti.